Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Titania. Salam kreatif. Kembali pagi ini saya mau review bonsai kelapa ya, yang lama ini, lama sekali memang nggak pernah dirawat atau diupload. Jadi ini udah umur sekitar 3 tahun. Dulu saya buat tahun 2019 akhir ya. Masih senang-senangnya bonsai kelapa. Cuman tidak saya rawat. Dulu saya coba buat kelapanya di atas. Jadi kelapanya kelapa di bawah. Saya berdirikan, kemudian tumbuh. Nah ini dia, saya biarkan di pot. Dan ini menggantung ya. Ada jarak antara kelapa dengan tanah. Jadi dulu mau rencana yang lain daripada yang lain. Saya coba dan ini kelapanya sudah terbalut oleh akar, makanya tidak busuk, tidak hancur, tidak jatuh dia. Jadi saya naikkan, jadi sekarang akarnya ini gantung. Akarnya bukan akarnya gantung, akarnya yang menunjang dari dari kelapa dan pohonnya. Ini udah umur 3 tahun, ini udah lama nggak ditaruh aja di bawah, di depan teras. Kehujanan, kepanasan, jadi tidak dirawat. Paling hanya dipotong-potong dahannya aja kalau memang ini. Nah ini mau saya coba rawat lagi karena memang dari dulu sudah. Sebenarnya senang saya kelapa, tapi karena di sini tidak punya lokasi atau lahan untuk naruh, jadi susah ya. Jadi saya biarkan aja di bawah pohon, di bawah pagar yang di atasnya ada saya tumpangin pohon. Jadi ini kita bersihkan lagi. Jadi pohonnya ini udah umur 2,5 tahun, 3 tahun lebih bisa lupa sih. Ini jelas pertama-tama saya dapat dulu kelapa gading kuning dan besar sekali. Mau saya pikir mau buat apa ini sih. Terakhirnya saya ada ide, saya buat berdiri. Dan inilah setelah umur 3 tahun. Jadi bonggolnya ini yang atasnya kelapa ya, atas sabut ini. Sekitar 3 jari. Sebesar gelas lah. Jadi bola kalau di kampung dulu bola kasti ya, bola tenis lapangan itu. Sebesar itu. Jadi, karena dibiarkan saja, jadi akhirnya dahannya membentang, tidak karuan. Ini kita coba rawat karena sayang dibuang. Kemarin kawannya banyak dimakan monyet. Di sini banyak monyet di perumahan, nih monyet sampai ke atap-atap, jadi banyak yang dihancurkan oleh monyet, dipatahkan, diambil dahannya. Sekarang udah agak kurang, tinggal lutung yang banyak di atap. Lutung nggak terlalu berbahaya dengan tanaman. Dengan buah sama kelapa dia nggak seberapa, dia pucuk-pucuk daun dan merusak atap ya kalau lari di atas atap. Nah sekarang ini yang tersisa. Jadi bonsai kelapa saya lebih dari 30 batang, yang tertinggal hanya 2. Ini 1 sama yang saya ukir jadi Garuda itu. Jadi elang hitam, elang bondol hitam putih itu. Ini kita rapihkan lagi, nanti ini kan bekas nampak ini. Dahannya memanjang karena nggak dirawat, jadi cuma dipotong aja dulu kemarin itu. Karena melihat mau dibuang sayang, ada bentuk dari bentuk dari pohonnya bagus, bulat. Ini memang saya coba pertahankan saja pohonnya tingginya segini. Jadi kalaupun nanti mau nambah lagi, mengecil ke atas, kemudian membesar lagi, mungkin saya rasa lebih bagus gitu. Jadi saya biarkan aja kemarin. Sekarang kita bersihkan. Jadi ya rumusnya kalau bonsai kelapa itu tepesnya sebenarnya harus dibersihin terus. Tepes yang membalut dari pelepah ke membalut keliling pohon itu. Kalau dibersihkan dia jadi kerdil tangkainya. Dahannya jadi kerdil, pendek-pendek. Nah, ini pohonnya saja ini sudah penuh dengan kotor nih. Kita bersihkan dulu supaya nanti lebih indah dilihat.
supaya ya menyenangkan lah kalau kita mau melihatnya. Sayang kalau tidak diurus, karena memang ya dibilang hobi ya hobi, dibilang gimana, dibilang suka ya suka, kalau dibilang bonsai ya bonsai, dibilang bukan juga bukan, karena memang ini hanya sebuah pengkerdilan pohon. Jadi memang pohon kita kan nggak punya lahan, jadi bisanya di dalam pot itu saja. Cuman kalau kita rawat, kita atur sedemikian rupa kan jadi bagus gitu. Lain halnya kalau di pot dibiarkan saja kan tentu dahannya pun memanjang-panjang dan tidak sesuai dengan keinginan kita. Dia asal tumbuh saja. Dan ini kebetulan ya, karena memang saya senang pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, ini jadi saya rawat. Banyak yang saya buang karena sudah pada mati kemarin untuk kelapanya ya. Jadi monyet. Nah ini sekarang tinggal ini kita rawat bagus-bagus. Kita bersihkan di rantingnya. Nanti mudah-mudahan tumbuhnya semakin cantik dia. Jadi kalau dilihat-lihat seperti palem botol. Jadi kelapa tapi seperti palem botol, kan antik. Ada kelapa di dalam pot ya. Seperti bonsai-bonsai orang-orang itu bagus-bagus karena memang bahannya ada, lokasinya ada. Contohnya yang di daerah mana ya, daerah Bali itu ada juga tuh bonsai kelapanya cantik-cantik karena memang lahannya ada dan bahannya ada. Kalau di kampung memang ya, ini di daerah Batam susah kita mencari karena perumahan semua sih. Jadi kalaupun ada ya mungkin jauh-jauh. Jangan kan kita ini di sini kan hanya hak guna bangun, bukan hak milik kalau di Batam. Jadi ya seperti di Rempang itu diambil lagi oleh pemerintah. Kalau kita sudah ada bagus-bagus diambil kan enggak. Tentu saja kita sayang. Makanya orang pada nggak mau yang nanam yang permanen. Jadi ini kita buat supaya nanti cantik, bersih kan. Nanti rencana saya kalau sabutnya sama kelapanya sudah jatuh, tinggal akarnya aja kita carikan batu karang, kita masukkan ke dalam batu karang. Jadi seolah-olah tumbuh di atas batu karang. Nah, karangnya kita lubang untuk masuk akar. Baru akarnya sama batu karang sebagian masuk dalam pot tanah. Biar dia tetap berkembang. Nanti kan cantik jadinya. Seolah-olah kelapa tumbuh di tebing karang gitu. Kita bikin miring kan cantik. Tapi nunggu sabutnya lapuk. Sebenarnya bisa dipercepat lapuknya, kita kupas, tapi ya kasihan juga lah dia untuk minum, untuk makannya. Dari situ kita siram dari atas kan sebagian sabutnya basah, jadi akarnya sebagian sudah membalut di sabut itu, jadi dia makan dan minum dari situ. Ini kita bersihkan dulu batangnya dari kelopak-kelopak yang tidak bersih. Jadi memang harus harus telaten dan hati-hati ya kalau kelapa. Nanti kalau sudah 2 minggu dari sekarang, kita itu batangnya kita sikat pakai sikat gigi bekas ya, biar bersih. Jadi kita upload lagi saat kita menyikat, membersihkan. Ini bekas dahan lama ya, dahan lama yang motongnya dulu cuman dipotong nggak sampai bersih. Jadi sekarang sudah mengering dia. Jadi kita bersihkan lagi. Itu pun sayang kalau mau bersihkan sampai bawah, karena memang jadi antik kalau nggak dibersihkan sampai bawah. Ini dia kan. Nah ini itu kan gantung kan. Nah ini akarnya semua, akar yang menunjang pohon sama kelapanya. Jadi akarnya di bawah yang menyangga ini. Ini karena nggak dirawat ya, jadi dahannya sampai panjang ini. Ini dia. Nah, itu akarnya tembus ke bawah, membalut
batok kelapanya, kemudian tembus ke bawah lagi, saya masukkan ke pot. Nah ini dia nih kan, jadi akarnya yang ke bawah, kelapanya di atas, kemudian pohonnya di atas lagi. Nanti kalau memang sudah busuk, kemudian kita buang kelapanya, kita masukkan dalam karang, cari batu karang di laut, dilubangi, dimasukkan akarnya, jadi seolah-olah kelapa ini tumbuh di tebing karang gitu. Dibikin miring kan cantik.